warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengantar kedua kuliah di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai penyemangat untuk membangun pertanian Indonesia sekarang dan masa depan, yang disampaikan oleh Pak Afu kepada mahasiswa Politeknik yang mengambil ini adalah lagu himne mahasiswa seluruh dunia. Saat saya dulu masuk kuliah, saya disambut dengan lagu ini. Saat wisuda juga nanti saya akan disambut dengan lagu ini. Di mana artinya, Margo diamus igitur. Mari kita bersenang-senang selagi masih muda. Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, tanah akan menguasai kita. Mari untuk berbahagia karena kita sudah lulus kuliah. Satu beban di punggung kita telah hilang, satu kewajiban telah terselesaikan. Mari kita harus bersiap sebelum masa tua tiba dan kematian datang menghampiri kita. Artinya lainnya, kemana orang-orang sebelum kita yang pernah hidup di dunia ini? Terbanglah ke surga, terjunlah ke dalam neraka bila kau ingin menjumpai mereka. Terlihat jika di lagu ini juga ada peringatan kepada kita masuk akan ada yang surga dan neraka. Orang-orang sebelum kita ada di dua tempat itu, dan pilihan ada di tangan kita. Mau kemana kita kelak? Saya merinding bulu kuduknya bila mendengar lagu ini. Karena dengan lagu inilah dulu saya datang masuk ke Perguruan Tinggi disambut. Dan dengan lagu ini pula saya di wisuda. Jadi saudara sekarang telah menjadi mahasiswa. Artinya apa? Dunia sudah ada di tangan Anda. Mahasiswa itu akan mengenal dunia. Sebagai mahasiswa Anda akan mengenal dunia. Dan dunia juga akan mengenal Anda sebagai mahasiswa. Dunia ada di tangan Anda saat ini. Selanjutnya, sebagai mahasiswa yang menjawab kata why, mengapa, dalam bahasa Jepangnya doste, nande. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, itu konsepnya harus Anda tanamkan di dalam pikiran saudara mahasiswa. Yang pertama itu, kita harus berpikir tentang sumber daya manusia. Dan tidak salah, sekarang ini, salah satu moto pemerintahan yang berkuasa saat ini adalah sumber daya manusia yang maju. Karena sadar sekali. Dan mari kita lihat, kita flashback kepada pertanian. Bagaimana pekerja di Indonesia ini data pada tahun 2012. Apa? Kalau kita lihat sumber daya pertanian Indonesia ini, orang mengatakan bahwa tentang apa tentang pertanian? Satu, petani kita ini sekarang pendidikan formalnya umumnya rendah, di bawah SD. Dan itu adalah fakta. Rata-rata seluruh pendidikan orang Indonesia adalah antara SD dan SMP. Rata-rata. Dan Anda beruntung telah menjadi mahasiswa. Kedua, kenyataan apa lagi dalam petani Indonesia? Keterampilan petani yang sangat rendah. Itu adalah masalah yang harus Anda pecahkan. Ketiga, kreativitas petani, inisiatif dan imajinasi petani kita ada sekarang ini rendah. Tetapi sebenarnya tidak semua fakta yang dipahami oleh orang umum atau Anda itu adalah betul. Kenapa? Karena pertanian ini di Indonesia ini adalah tulang punggung perekonomian. Mari kita tengok.
produktivitas sektor perekonomian PDB dalam 1 juta, sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Anda tengok, pertanian adalah berkontribusi terhadap PDB kita sebesar 14,4%, nomor 1 paling tinggi. Penyerapan tenaga kerja juga nomor 1 paling tinggi, 35,2%. Mengapa sebenarnya fakta tidak betul itu di sini? Kita menganggap rendah petani, formal rendah pendidikan, tapi kenyataannya dia adalah penyumbang PDB yang paling besar tahun 2012. Data sekarang juga bersama. Yang paling rendah apa? 0,8 listrik, gas, dan air bersih. Penyerapan tenaga kerja juga 0,2%. Yang masuk di sini karena orang-orang yang betul-betul berakal bisa menjawab kata mengapa, cerdas dan pintar. Mengapa dia sedikit, dan gaji orang di sini pun juga sangat tinggi. Pasti Anda mahasiswa ingin bekerja di bidang ini. Karena alasan inilah kita memerlukan suatu revitalisasi di bidang pertanian karena alasan 1, kemiskinan dan ketidaktahanan pangan. Kedua, skala usaha yang sempit atau petani kita itu masih banyak yang gurem. Ketiga, masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh petani kita. Keempat, degradasi sumber daya alam sudah kita tengok sekarang, khususnya pada lahan, tanah, dan air. Karena itu, revitalisasi pertanian sangat penting sekali. Di samping, fakta lain bahwa kemandirian pangan merupakan sustainable development yang harus diperjuangkan terus-menerus. Kenapa? Karena ada pepatah yang sederhana. Sebuah negara yang bagaimanapun kuatnya, kalau dia itu lemah dalam pangan, maka itu faktornya adalah faktor keamanan yang akan menjadi rapuh. Negara manapun akan mudah untuk mencaploknya. Kenapa? Maka senjata tak sanggup lagi karena pangan tidak ada. Kalau punya uang banyak, kalau pangan tidak ada yang mau menjual, bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Tidak ada. Kelaparan. Saat terjadi kelaparan pada satu negara, satu kampung, satu desa, maka rakyat akan mulai turun ke jalanan, berdemonstrasi untuk mengganti pemerintahan. Kekacauan. Jadi pangan itu betul-betul faktor strategis dan luar biasa mengancam keutuhan kesatuan negara. Karena itu sekarang Anda sebagai mahasiswa pertanian, di tangan Anda lah letaknya ketahanan pangan, di tangan Anda pula letaknya keutuhan NKRI ini. Berbahagialah Anda, saudara mahasiswa. Ini adalah ilustrasi foto dari Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia. Putin, Vladimir Putin. Rusia itu dulu kita kenal dengan nama Uni Soviet, suatu negara superpower yang perang dingin dengan Amerika Serikat. Dua kekuatan besar di dunia ini, satu Uni Soviet, satu Amerika. Ternyata dalam peperangan dingin, Uni Soviet hancur bukan karena senjata nuklirnya dari Amerika, karena Soviet punya senjata nuklir. Tetapi Amerika jadi dengan apa dia menjatuhkan Uni Soviet menjadi sekarang Rusia dan negara kecil lainnya? Karena embargo gandum dari Amerika dan Eropa. Karena apa? Uni Soviet saat itu terlalu fokus untuk mengemaskan nuklir dan senjata yang canggih dan melupakan kemandirian pangan. Akibatnya, saat pangan yang tidak ada, rakyat di sana bergejolak. Nah, tidak percaya lagi dengan pemerintah dan minta memisahkan diri dari Uni Soviet. Maka sekarang jadilah Uni Soviet itu pecah menjadi Rusia dan negara lain. Dan ini sudah jadi kenyataan untuk Uni Soviet. Dan kita sekarang mengimpor jutaan ton beras setiap tahun dari luar. Apabila nanti diembargo, maka NKRI ini berpeluang besar untuk menjadi negara-negara kecil. Terjadi
pemberontakan pemisahan diri. Karena masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah yang bisa menyediakan pangan untuknya. Dan itu disadari oleh pemerintah sekarang. Maka sekarang dibuatlah food estate di Kalimantan. Pembentukan jutaan sawah baru. Karena ini. Karena belajar dari pengalaman Uni Soviet. Ini adalah gambar dari gandum. Kecil, simple, sederhana. Tetapi gandum ini telah membuat negara Uni Soviet terpecah belah menjadi Rusia dan negara lainnya. Gandum inilah yang menghancurkan kesatuan Uni Soviet. Terpecah sekarang menjadi Rusia dan negara-negara lainnya. Ini harus menjadi flashback bagi Anda mahasiswa pertanian. Bila Anda ingin negara ini tetap ada, maka berjuanglah selalu untuk menjaga swasembada pangan. Tutup negara ini sekarang ada di tanganmu. Anda adalah pejuang. Kalau sekarang COVID, orang hanya menyadari bahwa dokter itu adalah pejuang. Sebenarnya era COVID ini, setelah COVID ini reda, Anda lagi akan menjadi pejuang. Karena Anda adalah pejuang pangan, ketahanan pangan.